Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di trip Jakarta Majenang dengan Gapuraning Rahayu. Mari kita simak. Mau lihat sepak bola dulu ya. Sebenarnya jam 5-an saya sudah sampai di Kampung Rambutan ya. Cuma karena cuacanya lagi cerah, walaupun akhirnya tiba-tiba hujan, jadi tampaknya masih agak siang. Berapa Pak Cica? Berapa? Saya tadi gol rame banget. Jam 7 ya Pak Cica ya? Udah pada naik belum? Biasanya kalau dari sini rame. Oh, Halo, kita berangkat. Sebenarnya tadi mau berangkatnya lebih malaman dikit ya, paling tidak jam 6 kurang seperempat atau jam 6, karena penumpangnya masih sedikit. Tapi karena sudah mulai gerimis, dikhawatirkan orang-orang yang biasa naik di Pasar Rebo ini malah bubar, entah berteduh atau menggunakan bis yang lain. Jadi kita keberangkatannya dipercepat. Nah, suka dukanya menjadi kondektur seperti ini ya teman-teman ya. Menyisir jalan itu mencari penumpang yang GR ya. Dan ini kita sudah mau memasuki pintu tol Pasar Rebo. Penumpangnya masih sekitar 25 ya. Karena waktu berangkat itu hanya 8 orang, maka supaya bonus ya jumlahnya 35. Jadi 35 dikurangi 8 ya harus 27. Dan akhirnya kita mau masuk tol itu tadi ada yang naik 1, masih kurang 1 ya. Terus saya bilang sudah tunggu aja sebentar gak apa-apa. Beneran ada yang naik, malah ketambahan 1 lagi. Sebenarnya kalau berangkatnya 35 pulangnya 35 itu bonusnya lumayan ya. Tapi kalau berangkatnya sedikit pulangnya nggak penuh ya agak susah juga. Nah, ini orang yang sudah nunggu di depan pintu tol ya. Biasanya ada di sini. Dan temannya yang satu itu ditanya mau kemana, ternyata cuma ke Rawang. Baik teman-teman, video kita percepat ya. Kita langsung masuk ke tol Cikunir ya, Jatiasi. Nah, ternyata memasuki tol itu sudah mulai hujan. Keluar dari tol Cikunir mau memasuki arah tol Bekasi, ternyata lumayan macet. Usut punya usut, ternyata kemacetan ini berasal dari sebuah mobil Avanza yang mogok di pintu keluar Cikunir atau pas di persimpangan memasuki tol Bekasi. Sepertinya ada konsleting. Nah, ini kita langsung skip saja karena di tol itu hujan deras ya. Kita nggak bisa lihat apa-apa di depan dan kita pilih untuk istirahat saja.
Ini kita sudah di tol Cipularang, sudah hampir memasuki area Bandung. Nah, keluar dari tol, keluar dari Cileunyi ini hujannya ternyata cukup lebat juga teman-teman ya. Dan ini sudah jam 10 malam lebih sedikit. Jadi sudah menginjak waktu selesai bubaran pabrik KHT. Meskipun lalu lintas agak padat tetapi tidak macet karena kemacetannya sudah berlalu. Dan sampai rumah makan kita jam 22.30, sekitar 20 menit istirahat, kita melangsungkan perjalanan kembali. Jalanan masih cukup lancar teman-teman, dari Nagrek sampai dengan Ciamis. Bang Boye biasa nih. Setiap saya jalan bareng Kang Ujang, ini pasti ada titipan paket di tempat ini ya, tapi orangnya nggak ada dan paketnya ditinggal di depan rumah. Bentuknya box 2 buah. Kalau nggak salah dulu intinya box itu adalah box kosong. Nah, box itu dulu diantar dari tempat ini ya ke Jakarta, kemudian baliknya dititipin gitu. Jadi ketika sampai di tujuan hanya diambil isinya saja, wadahnya dibalikin. Wadah itu adalah styrofoam yang sudah dikasih plester supaya kuat. Nah, dalam perjalanan kita langsung memasuki Pul Gapuraning Rahayu, dan ternyata kita bis pertama yang masuk. Di percakapan di perjalanan tadi 177 ya, Pak Rawing Lebak Bulus itu penumpangnya kurang 4. Udah gitu dia kena macet panjang, nggak tahu ya macet panjangnya di mana, wong kita tadi macetnya cuma kena Avanza tadi ya. Dan ini ada orang yang mau turun. Nah, sepanjang perjalanan saya juga ngobrol dengan Kang Ujang mengenai penumpang-penumpang yang mau turun itu karakternya seperti apa. Tetapi yang paling tidak disukai itu adalah penumpang yang sudah dekat turun tapi tidak mau maju ke depan ya. Jadi sudah dibilang misalnya Wana Reja gitu kan, ada enggak? Ada, cuma bilang ada tapi enggak maju ke depan. Jadi itu butuh waktu lama ya, antara bis berhenti sampai orang itu turun. Nah, sebaiknya bagi teman-teman yang naik bis, kalau sudah dekat sama tujuan ya segeralah maju ke depan. Jadi nggak butuh waktu lama antara bis berhenti sama turun kita. Oh iya, ngomong-ngomong tentang turun bis ketika sampai di tujuan, pernah nggak sih teman-teman ini kebablasan gitu ya? Artinya harusnya turun di mana, kebablasan sampai di mana. Kalau saya sih pernah, harusnya turun di Majenang, turunnya di Cikarat. Terus kemudian pernah juga turunnya di Karangpucung. Akhirnya
baliknya karena masih jam 4 pagi belum ada angkutan, saya naik kolbak yang jual sayur di Pasar Majenang. Teman saya pernah dulu naik GR dari Lebak Bulus mau turun di Ciamis, kebablasan sampai Karangpucung. Jadi baliknya susah banget. Padahal ada acara hajatan di situ. Nah, usut punya usut, ternyata ada beberapa sebab ya teman-teman ya. Yang pertama itu, yang biasanya itu karena merasa sudah dekat, misalnya sudah masuk di pom bensin Ciaur ya, kita sudah merasa sudah masuk Ciamis nih gitu. Ini sudah dekat. Nah itu kita terus terlena dan akhirnya tertidur. Saya itu Cikarang sekali, Karangpucung sekali. Kalau yang Karangpucung baliknya naik Aladin. Kemarin dua minggu belakang pernah yang mau turun di Pasir Kunyit, 12 itu Sampai? di bawah aja ke Sidaraja udah. Oh saya teriak-teriak. Iya. Kan ada yang mau turun di Pasir di Ciopat gitu Ciopat ya. Jadi Mas apa? BRI Majenang masih jauh, duduk aja dulu, nanti dikasih tahu Pak. Duduk dulu, masih jauh. Teriak sampingnya itu turun padahal. Udah biarin aja kata saya. Tahu-tahu di Wanareja. Ini di mana Pak? Wanareja. Aduh, saya turun di Pasir Kunyit. Mau kemana? Ke Mangantinya mana sih Bang? Ke Manganti, bawa aja ke Sidaraja udah. Baliknya ngikut. Enggak, ujungnya turun di Sidaraja, langsung kan naik ojek ke Manganti. Oh iya. Malah deketan dirinya kan? Iya, benar. Separi. Kondektur atau kenek biasanya mengingatkan, memanggil-manggil ya kalau tujuan sudah sampai gitu. Tapi kadang yang terjadi kalau orang yang mau tidur enak itu kan biasanya pakai headset tuh, telinganya ditutup headset. Jadi suara di telinga itu yang masuk cuma dari gawenya atau dari HP-nya. Sedangkan teriakan kenek itu tidak kedengeran. Yang kedua ya karena tidurnya terlalu pules. Jadi kebablasan kayak cerita Kang Ujang Galon tadi. Kebablasannya kebangetan sampai jauh banget gitu ya. Nah yang lainnya tidurnya biasa gitu ya. Cuma personil lupa mengingatkan, itu bisa juga terjadi ya. Misalnya harusnya turun di Madura misalnya ya. Terus baru ketahuan ada yang turun di Wanareja, akhirnya dia kebablasan ikut turun di Wanareja. Jadi teman-teman untuk yang naik bis sebaiknya kalau sudah dekat ya jangan tidur. Misalnya yang area Ciamis ke timur, kalau sudah masuk Pul jangan lantas tidur, turun aja dulu dari bis, terus menghirup udara segar sekitar Pul, terus masuk lagi. Jangan tidak turun. Kalau tidak turun biasanya kebablasan tidur, dan itu yang terjadi adalah kebablasan. Kecuali memang tujuan kita turun adalah tujuan akhir dari bis, misalnya Karangpucung Jakarta, tujuannya Karangpucung, nah itu nggak masalah. Jadi itu ya teman-teman ya, hanya mengingatkan untuk yang pulang kampung untuk selalu mengingat-ingat tujuannya mana dan jangan tertidur. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.